Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang legalitas konsultan tenaga kesehatan. Ya, teman-teman, saya sudah mendeklar diri bahwa saya adalah seorang konsultan untuk luka dan untuk kusta. Teman-teman sudah tahu itu ya. Nah, ini saya mau cerita dulu nih dari awal sampai dengan ada pekerjaan yang namanya konsultan tenaga kesehatan itu seperti apa. Dari awal tenaga kesehatan aja dulu ya. Seseorang disebut tenaga kesehatan itu diakui sebagai tenaga kesehatan itu oleh siapa? Ya oleh negara. Sudah terdaftar di negara. Nah, terdaftar itu maksudnya sudah terregistrasi alias punya STR, surat tanda registrasi. Nah, dalam tenaga kesehatan itu banyak profesi, ada rumpun jabatan fungsional banyak ya. Fungsionalnya apa? Ada dokter, ada perawat, ada nutrisionis, ada apoteker, ada epidemiolog dan sebagainya dan sebagainya. Banyak ya, ada 20 lebih rumpun profesi atau rumpun jabatan fungsional dalam tenaga kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, itu masing-masing punya STR. STR-nya juga beda-beda. STR dokter, STR sebagai perawat, STR sebagai nutrisionis dan sebagainya. Nah, tadi yang saya cerita, STR adalah bukti bahwa seseorang ini sudah terdaftar sebagai tenaga kesehatan sebagai profesi apa, ya kan? Seperti itu masing-masing. Nah, itu yang namanya profesi. Profesinya apa? Nah, profesi dengan pekerjaan itu beda. Ya, profesi dokter, dia profesinya dokter. Pekerjaannya bisa aja dia sebagai dosen, pekerjaannya bisa sebagai peneliti, pekerjaannya bisa sebagai praktisi. Ya, jadi pekerjaan dengan profesi itu beda. Misalkan saya adalah seorang pengamen, kan kalau di TV profesi saya sebagai artis, entar profesi sebagai artis itu salah. Kalau pekerjaan sebagai artis benar ya. Artis itu bukan profesi. Ya, karena tidak ada organisasi profesi. Adanya itu kalau misalkan saya kan bikin organisasi profesi, saya bikin organisasi artis, organisasi kumpulan artis dan sebagainya, itu organisasi yang bukan profesi. Kalau organisasi profesi diakui oleh negara. Ada yang namanya profesi apa saja, jelas aturan mainnya. Nah, kalau misalkan bikin asosiasi pengamen Tegal misalkan seperti itu namanya ya itu organisasi saja, organisasi formal non formal. Kalau organisasi yang formal berarti kan bisa sebuah organisasi masyarakat, bisa itu LSM, bisa yayasan atau perkumpulan kan seperti itu, atau organisasi yang ada di dalam sebuah instansi ya. Jadi bedanya profesi dengan pekerjaan itu seperti itu. Kalau profesi memiliki organisasi profesi. Kalau pekerjaan bisa saja berserikat memiliki organisasi di dalam instansinya, di dalam kantornya dan sebagainya, tapi tidak disebut organisasi profesi seperti itu. Kalau profesi itu melekat seumur hidup dan profesi hanya boleh satu. Nah, kalau pekerjaan banyak bisa gitu kan. Saya seorang PNS adalah pekerjaan saya. Terus saya juga seorang penyanyi, saya juga seorang pembicara, itu pekerjaan saya. Banyak ya kan. Saya juga seorang konsultan, nah, kan. Nah, bisa banyak. Saya seorang peneliti, bisa aja pekerjaan itu bisa banyak. Tapi kalau profesi itu satu. Makanya kalau orang tenaga kesehatan mau bikin STR, ya STR-nya mau apa? Misalkan saya seorang epidemiolog juga kalau di kantor, tapi kalau di klinik Monas misalkan saya sebagai perawat, ya milih STR-nya mau apa, ya kan? Harus milih salah satu. Jadi STR nggak boleh ganda. Itu yang perlu teman-teman semuanya ketahui. Makanya profesi ya cuma satu, STR satu, dan STR sekarang berlaku seumur hidup. Nah, itu seorang dokter ya, dia berarti terregistrasi, terdaftar sebagai dokter. Profesinya ya dokter. Sampai kapan? Seumur hidup. Entah dia sedang kerja, entah tidak kerja, entah dia sedang kerja apakah sudah pensiun, entah di kantor atau di luar kantor, dokter ya disebut dokter. Perawat juga demikian, bidan juga demikian, guru juga demikian. Meskipun sudah nggak ngajar, dia adalah seorang guru. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi orang kalau sudah punya STR, surat tanda registrasi, ya itu sudah melekat. Itu profesinya apa? Seumur hidup. 24 jam non-stop. Dokter ya disebut dokter 24 jam non-stop sampai pensiun, sampai meninggal gitu. Perawat juga demikian, bidan juga demikian, apoteker juga demikian. Dia adalah seorang apoteker gitu. Ini terlepas dia praktek atau tidak ya. Jadi sebagai profesinya dia sudah terregistrasi sebagai apa profesinya, ini melekat seumur hidup. Nah, makanya kalau orang sudah punya profesi harus hati-hati. Karena melekatnya profesi itu seumur hidup, terdaftar atau terregistrasinya juga seumur hidup, dan ingat ada kode etik profesi dan itu juga melekat seumur hidup 24 jam nonstop. Nah, masing-masing profesi kesehatan ini memiliki kode etik sendiri. Ada kode etik kedokteran, kode etik keperawatan, kode etik apoteker itu seperti apa ya. Jadi ada kode etik itu seperangkat aturan norma ya, bahwa profesi
X itu harus begini-begini, bahwa profesi perawat harus begini-begini, bahwa profesi bidan itu harus begini-begini. Nah, berarti yang namanya nakes yang memiliki profesi, dia itu terikat oleh kode etik aturan organisasi profesinya seumur hidup 24 jam non-stop sehari. Artinya jadi tenaga kesehatan itu nggak boleh ngaco, nggak boleh sembarangan. Jadi semuanya baik ucapan, perbuatan, sikap, ini semuanya harus sejalan. Misalkan saat saya kerja sebagai tenaga kesehatan, saya menganjurkan pasien jangan ngerokok ya, jangan ngerokok ya. Ternyata di luar pekerjaan setelah saya pulang kerja, saya ngerokok. Lah ini sebenarnya sudah melanggar kode etik. Ya kan? Karena kan STR terregistrasi profesimu seumur hidup. Entah lagi kerja, entah lagi nganggur, entah lagi santai, entah lagi serius. Kamu jadi perawat ya perawat 24 jam non-stop. Dan terikat oleh kode etik. Kode etiknya seperti apa? Kode etik misalkan dalam sebuah kode etik di sini mengutamakan bagaimana yang namanya masyarakat bisa sehat dan sebagainya. Artinya ya kita berarti selama 24 jam itu jangan melenceng dari kode etik itu. Kalau kita kok saat kerja ngajak sehat tapi begitu tidak kerja kok malah ngajak perilaku yang tidak sehat, itu sudah melanggar kode etik, Mas. Gitu, makanya hati-hati bagi teman-teman kesehatan atau bagi yang non kesehatan lah, itu memiliki profesi apapun kayak lawyer, guru, ya kan? Itu kan semuanya profesi dan profesi pasti punya kode etik. Nah, itu hati-hati. Nah, gitu ya. Jadi tenaga kesehatan itu disebut tenaga kesehatan kalau sudah punya STR, dia seumur hidup, dia sudah terikat dengan kode etik. Ada aturan-aturan profesi seperti itu. Tetapi hanya terregistrasi atau memiliki STR saja tidak bisa berperan. Ada lagi yang namanya SIP, surat izin praktek, bagi kalau misalkan dia perannya sebagai praktisi. Nah, perannya ada apa sih? Perannya apa saja? Yang pertama, praktisi. Misalkan seorang perawat menjadi praktisi, kerja misalkan di klinik Monas sebagai perawat merawat luka, maka dia sebagai praktisi. Nah, ini harus ada SIP, surat izin praktek. Atau dokter mau praktek mandiri di rumah, dia harus punya SIP, surat izin praktek. Jadi tidak cuma STR doang terus dia bisa praktek, nggak bisa. Ya, jadi SIP ini adalah sebuah legalitas. Dia sebagai praktisi. Nah, misalkan ada peran lagi, bukan praktisi tapi sebagai edukator atau dosen atau pengajar atau narasumber. Ini juga membutuhkan legalitas lain. Misalkan dia sudah tersertifikasi sebagai trainer gitu kan, ada sertifikasinya. Dia sebagai dosen berarti dia harus sudah terregistrasi sebagai dosen, dia punya nomor induk dosen kan, seperti itu. Nah, peneliti, seseorang bisa berperan sebagai peneliti ya kalau dia punya misalkan SK, surat yang menunjuk bahwa dia adalah seorang peneliti. Nah, ini tentunya dari instansi di mana dia bernaung, bekerja, atau organisasi di mana dia menjalankan penelitiannya. Jadi perintah yang diperintahkan oleh organisasi terhadap orang tersebut sebagai peneliti. Nah, tanpa adanya surat perintah atau SK, ya dia tidak bisa menjalankan perannya. Gitu. Manajemen, peran sebagai manajemen dalam manajerial, misalkan sebagai kepala bidang apa, kepala bidang perawatan, kepala bidang apa, misalkan di situ perawat kan bisa jadi misalkan kepala instalasi apa, unit apa, misalkan radiologi dan sebagainya, bisa aja. Dokter juga bisa menjadi kepala unit ya, penunjang seperti itu, penunjang medis dan sebagainya. Nah, ini kan juga bekerja tapi dalam hal manajemen. Dia bisa berperan karena apa? Ya karena ada SK yang menunjuk, ya kan? SK dari pimpinan, dari direktur rumah sakit dan sebagainya yang menunjuk dia, ya. Jadi ini juga butuh legalitas ya, yang tadi saya sebutkan dari SIP sampai dengan surat perintah kerja, SPT, surat perintah tugas atau SK, seperti itu. Tanpa ini ya dia nggak bisa menjalankan perannya. Nah, gitu guys. Nah, termasuk pekerjaan konsultan. Konsultan, ya ini konsultan yang seperti apa? Kalau Anda dengar, saya adalah seorang konsultan apa dulu? Ntar dulu, Anda profesinya apa? Terus Anda perannya sebagai apa ini? Nah, kalau saya mendeklar bahwa saya adalah seorang konsultan, karena konsultan ini merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh seorang praktisi. Ya, seorang praktisi, orang yang berpraktik di tempat pelayanan kesehatan, ini berhak untuk memberikan pelayanan yang namanya konsultasi.
Entah itu konsultasi apapun itu ya kan. Konsultasi kan konsultasi klinis, di dalamnya konsultasi non klinis juga ada yang berkaitan misalkan dengan pengembangan OYPMK, misalkan dengan pengembangan diri seorang OYPMK, misalkan pengembangan sisi finansialnya dan sebagainya, itu berarti kan non klinis. Kalau konsultasi yang klinis ya berarti yang tentang hubungannya dengan penyakitnya. Meskipun di sini juga saya kan terbatas, tidak sampai memberikan sebuah surat sehat atau surat keterangan sakit itu, apalagi memberikan sebuah resep obat, itu di luar kewenangan saya. Saya tidak sampai ke situ ranahnya. Dalam konsultasi privat yang saya berikan adalah konsultasi tentang macam-macam di situ, misalkan tadi yang klinis maupun yang non klinis kan seperti itu. Nah, jadi saya bisa memberikan konsultasi privat ke teman-teman karena saya punya SIP, surat izin praktek, di mana? Di sini, di Klinik Monas. Jadi keberadaan Klinik Monas ini penting sekali. Kalau saya nggak punya Klinik Monas ini, saya tidak bisa memberikan konsultasi kepada teman-teman. Baik tanya jawab YouTube, baik konsultasi privat tatap muka secara online, maupun live streaming. Itu kan semuanya tanya jawab, saling sharing untuk mengambil keputusan. Ya kan? Itu merupakan bagian dari konsultasi. Gitu. Jadi misalkan kalian tuh kan kadang pengen, ya mas nggak usah konsultasi yang serius-serius aja lah. Ya kita kayak ngobrol di warung kopi aja. Ya yang namanya profesi kesehatan, tadi saya ingatkan, yang namanya nakes profesi terikat kode etik 24 jam nonstop. Ya, salah satu kode etik keperawatan di sini, perawat dapat membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat. Ya kan? Akurat, jadi informasi yang didengar juga harus akurat, yang diperoleh dari klien juga harus akurat, yang dikeluarkan sebagai sugesti atau advice atau saran itu juga harus akurat. Nah, itulah mengapa kalau misalkan tanya jawab di YouTube, saya nilai, oh pertanyaannya kok ini singkat-singkat, pendek-pendek, bisa saya jawab langsung, kayak gitu. Kalau misalkan pertanyaannya, loh ini kekayaan informasinya kurang komplit, kurang komprehensif, kurang akurat, saya butuh menggali lebih dalam, ya saya nggak bisa jawab di YouTube. Saya sarankan Anda ambil konsultasi privat, seperti itu. Biar apa yang saya dapatkan akurat, apa yang saya dapatkan lengkap. Jadi saya bisa mengerti permasalahanmu apa. Untuk bisa mengerti what, permasalahanmu apa, itu kan tidak hanya dimensi faktual saja yang kelihatan mata, tetapi saya perlu mengetahui how, mengetahui why masalah Anda itu terjadi, itu kenapa, dan how, bagaimana permasalahanmu terjadi, sehingga saya bisa menyimpulkan what-nya, gitu loh. Itulah mengapa kadang kalau pertanyaan-pertanyaan yang begitu butuh penjelasan lebih lanjut, lebih dalam, lebih panjang, butuh anamnesa, pengkajian untuk menelusur secara historikal, untuk menelusur bagaimana prosesnya itu terjadi, saya menganjurkan Anda konsultasilah secara intensif seperti itu. Kalau pertanyaannya singkat-singkat di YouTube, oke, langsung saya jawab, oke. Tapi kan kadang pertanyaan, waduh, ntar dulu deh, ini pertanyaan tentang reaksi dah misalkan. Pak, apakah saya reaksi ya begini? Ya nanti dulu, saya nggak bisa langsung ngomong iya. Saya nggak bisa sembarangan, mas. Tenaga kesehatan lagi-lagi terikat oleh kode etik. Nah itulah makanya kadang saya, ntar dulu, ini pertanyaan ini tidak bisa langsung saya jawab. Saya harus menanyakan banyak pertanyaan. Nah kalau pertanyaannya kira-kira tanya jawabnya bisa secepat itu memperoleh sebuah kesimpulan, it's okay, saya lanjutkan obrolan di tanya jawab YouTube. Nah, kalau misalkan, wah ini kayaknya nggak bakalan selesai deh. Apalagi saya jawab YouTube-nya juga kadang 5 menit berhenti, saya nyambi kerja lagi di dinas kesehatan, nanti lanjut agak siangan lagi, lanjut lagi. Itu kan terpotong-potong lah. Kalau terpotong-potong seperti itu, nanti informasinya nggak akurat. Nah, malah bahaya. Saya juga nggak boleh main-main, mas. Gitu loh. Jadi kalau, ini Anda saya sarankan konsultasi privat deh. Kalau nggak dengan saya ya nggak apa-apa. Tetapi konsultasi privat lah dengan nakes. Nakes yang punya STR, yang punya SIP. Siapa itu? Ya, yang berkewajiban menjadi konsultanmu, konsultan klinismu. Siapa? Programmer puskesmas. Atau programmer yang memberi Anda obat. Misalkan Anda berobat di BP4 dan Kusta, Balai Pengobatan Paru-Paru dan Kusta. Misalkan Anda berobat di rumah sakit. Maka yang berkewajiban menjadi konsultanmu adalah praktisi yang memberimu obat. Mereka berkewajiban dibayar negara, oleh negara difungsikan juga menjalankan peran sebagai konsultan klinismu. Itu yang berkewajiban menjadi konsultan klinismu adalah mereka. Jadi saya selalu menyarankan seperti itu kan. Kalau teman-teman misalkan konsul dong saya begini-begini, ini ntar dulu deh. Kalau misalkan Anda konsul tentang reaksi ini, sebaiknya Anda pengkajiannya harus utuh,
harus komprehensif, informasinya jangan terpotong-potong, nanti salah mengambil kesimpulan, menginterpretasikan, nanti artinya melenceng, salah dan sebagainya. Ingat, saya terikat oleh kode etik. Jadi saya selalu menyarankan konsul saja, periksa saja, gitu kan? Coba periksa ke nakesmu, periksa, pastikan kamu reaksi atau tidak. Kalau memang ya reaksi, pastikan levelnya berat atau ringan. Kalau misalkan ya itu levelnya berat, pastikan pengobatannya sesuai dengan standar. Kan seperti itu. Reaksi jangan main-main, Mas. Pengobatan reaksi jangan main-main. Kalau pengobatannya tidak adekuat atau misalkan tidak tapering off mulus, lancar 3 bulan, misalkan sampai inflamasinya memanjang, nah itu hati-hati. Resiko cacatnya di situ. Inflamatori atau peradangan yang memanjang, pengobatan prednisone atau metilprednisolon yang tidak tapering off 3 bulan, nah itu hati-hati. Sarafmu bisa aja nggak kuat menanggung inflamasi yang sedemikian panjangnya, yang akhirnya berujung pada kecacatan. Gitu ya guys, jadi paham ya. Jadi saya kalau konsultasi, ya saya maunya profesional gitu loh, nggak mau terpotong-potong informasinya. Saya harus madep karena saya terikat oleh kode etik profesi saya. Kayak kemarin dari Manado ada temen YPMK yang pengen konsultasi privat, tapi dia maunya apa? Saya pakai chat aja. Oh nggak mau, saya nggak mau. Nanti informasinya miskomunikasi, communication breakdown, sehingga saya tidak mendapatkan informasi yang utuh. Nanti saran saya salah, itu menyalahi kode etik saya. Gitu. Jadi kalau kalian konsultasi privat, saya maunya tatap muka online. Jadi biar salah pahamnya diminimalisir atau kita cegah, jangan ada kesalahpahaman informasi, sharing informasinya jangan sampai salah. Bahkan saya sudah mempersiapkan video untuk konsultasi privat. Yang mau konsultasi privat tolong tonton video ini biar nggak salah paham. Di situ saya akan ngomong caranya bagaimana sih kalau misalkan untuk mempersiapkan foto-foto, cara ngambil foto bagaimana, tegak lurus, memakai cahaya tapi bukan matahari secara langsung, bukan cahaya lampu seperti ini. Itu semuanya demi apa? Demi konsultasi memperoleh informasi yang akurat. Dan ingat, konsultasi privat yang saya berikan ini merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Di mana? Di Klinik Monas. Jadi kalau kalian konsultasi privat itu, saya catat. Itu masuk ke rekam medis Klinik Monas. Kalian saya anggap kliennya Klinik Monas. Klien itu kan gak harus pasien ya, entah pasien atau kadang yang konsultasi juga keluarganya juga ada. Jadi kalian itu tercatat di rekam medis saya, dan itu nanti kalau sudah bridging dengan Satu Sehat itu pun masuk. Apa yang dikonsultasikan, keluhannya apa, rekomendasinya, sarannya apa, itu masuk Mas. Connect ke Satu Sehat. Kalau kamu konsultasi ke saya, itu datanya masuk connect ke Satu Sehat. Connect ke Satu Sehat itu artinya kalau kalian berobat di mana, itu nanti di datanya itu ada, oh pernah konsultasi ke Klinik Monas dengan Pak Johan tanggal sekian, rekomendasinya apa, permasalahannya apa, seperti itu. Itu tentunya itu rekam medis yang sifatnya rahasia. Itu juga ada aturannya, ada peraturan hukumnya bahwa yang namanya rekam medis itu juga tidak boleh di-share sembarangan. Jadi gitu ya guys, segitu seriusnya saya dengan konsultasi privat. Saya nggak mau main-main. Kalau mau main-main jangan dengan saya. Terima kasih, assalamualaikum.